Baik teman-teman, kembali kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan soal-soal pretest PPG untuk tes profesional. Di sini ada soal, kelas A terdiri atas 25 siswa dan kelas B terdiri atas 35 siswa. Rata-rata nilai matematika kelas B adalah 15 lebih tinggi dari kelas A. Jika rata-rata gabungan nilai matematika kedua kelas adalah 78,75, rata-rata nilai matematika kelas A adalah jadi soal ini berkaitan dengan soal statistik. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita perlu ingat bagaimana menentukan rata-rata gabungan. Jadi X rata-rata gabungan sama dengan rata-rata nilai kelas A dikali banyaknya jumlah siswa kelas A ditambah dengan rata-rata kelas B, nilai kelas B dikali banyaknya siswa kelas B dibahagi banyaknya siswa kelas A plus banyaknya siswa kelas B. Di sini kan rata-rata gabungan itu 78,75 sama dengan rata-rata nilai kelas A dikali banyaknya siswa kelas A itu kan 25 plus, ingat bahwa di sini ada syarat rata-rata nilai matematika kelas B adalah 15 lebih tinggi dari kelas A. Nah, dengan demikian ini rata-rata nilai kelas B berarti nilai kelas A plus 15 kali banyaknya siswa kelas B itu adalah 35 dibagi 25 banyaknya siswa kelas A plus 35. Nah, demikian kita peroleh 78,75 rata-rata kelas A dikali 25 berarti 25 kali rata-rata kelas A plus 35 kali rata-rata kelas A berarti 35 X bar A plus 35 kali 15 itu kan 525 dibagi 25 plus 35 sama dengan 60. Selanjutnya ini kita kalikan 60 kali 78,75 menjadi 4.725 sama dengan ini 25 XA plus 35 XA sama dengan, karena ini sejenis kita jumlahkan saja menjadi 60 XA plus 525. Dari sini kedua ruas kita kurangi dengan 525 sehingga ini menjadi 4.725 dikurangi 525 sama dengan 60 XA. 525 kurang 525 kan 0. Dengan demikian ini bisa kita tulis 4.725 kurang 525, 5 kurang 5 0, 2 kurang 2 0, 7 kurang 5 2 bisa 4.200 sama dengan 60 XA. Dengan demikian rata-rata nilai kelas A itu sama dengan 4.200 dibagi 60. 42 bagi 6 itu kan sama dengan 7, sisa 0 berarti 70. Maka jawabannya adalah D. Soal berikutnya masih terkait dengan statistik. Nah, di sini ada soal dari 20 datum diketahui rata-rata hitung adalah 40 dengan median 46. Rata-ratanya jadi X bar-nya 40, median 46, simpangan baku 16. Jika semua datum dikalikan 2 kemudian dikurangi 20 maka yang benar di
antara ini adalah, nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ingat bahwa suatu data rata-rata berubah mengikuti perlakuan yang diberikan pada setiap data. Dengan demikian ini langsung bisa kita selesaikan. Dengan menggunakan trik itu ini langsung bisa kita selesaikan bahwa rata-rata awal kan kita tulis saja x0, x bar 0 sama dengan 40. Ya, rata-rata awal 40. Maka ini langsung kita selesaikan 40 kali 2. 40 kali 2 adalah 80 dikurangi 20 sama dengan 60. Maka langsung ketemu D. Maka jawabannya adalah D. Oke. Selanjutnya kita lihat soal ketiga. Persamaan x kuadrat plus 6x plus n sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan x kuadrat kurang x1 kuadrat plus x2 kuadrat, x2 kuadrat x plus 4 sama dengan 0, dan P plus Q sama dengan PQ, maka nilai dari x1 pangkat 3 x2 plus x1 x2 pangkat 3 adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita perhatikan persamaan x kuadrat plus 6x plus n sama dengan 0. Nah, jika akar-akarnya x1 plus jika akar-akarnya x1 dan x2, maka kita peroleh bahwa x1 plus x2 itu kan sama dengan min b per a, min b per a. B nya sama dengan 6, maka ini sama dengan min 6. Nah, dengan demikian x1 x2, x1 x2 nya juga kita peroleh c per a. C nya sama dengan n, maka ini sama dengan n. A nya 1, C nya sama dengan n, A nya 1, maka ini n. Kemudian lihat persamaan kedua, x kuadrat kurang x1 kuadrat plus x2 kuadrat x plus 4 sama dengan 0. Nah, jika akar-akarnya P dan Q, maka kita peroleh, dari sini kita peroleh P plus Q itu sama dengan min B per A. B nya adalah x1 kuadrat, ini x1 kuadrat plus x2 kuadrat, maka ini sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Dengan demikian P kali Q nya, P Q sama dengan 4 ini. PQ nya sama dengan 4. Nah, di sini dinyatakan bahwa P plus Q sama dengan PQ. Nah, dengan demikian kita peroleh P plus Q itu sama dengan 4. P plus Q sama dengan 4, ini kan sama, berarti sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Ingat bahwa pada persamaan kuadrat itu, selain tadi kita sudah lakukan x1 plus x2 kuadrat sama dengan min b per a, x1 min kali x2 sama dengan c per a, x1 kurang x2 sama dengan akar d per a, d sama dengan b kuadrat kurang 4ac, ada juga x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat kurang 2x1 x2. Dengan demikian ini bisa kita tulis x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat dikurangi 2x1 kali x2. Nah, x1 plus x2 kuadrat kan sama dengan 4. Maka ini sama dengan 4 sama dengan x1 plus x2 kuadrat. Ini x1 plus x2 sama dengan negatif 6, maka ini sama dengan min 6 pangkat 2 dikurangi 2x1 kali x2. Nah, x1 kali x2 kan di sini n. Dengan demikian ini kali 2n. Selanjutnya ini bisa kita tulis 4 sama dengan 6 min 6 kuadrat itu kan sama dengan 36
dikurangi 2N. Dengan demikian 2N sama dengan 36 dikurangi 4 berarti 32. N sama dengan 32 per 2 sama dengan 16. Nah, dari sini ini bisa kita cari X1 pangkat 3 X2 plus X1 kali X2 pangkat 3 ini sama dengan, nah ini bisa kita faktorkan menjadi X1 X2 dalam kurung X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Karena syarat P plus Q sama dengan PQ, maka ini bisa kita tulis bahwa X1 kali X2 itu sama dengan 4. Nih, ngacu di sini. Dan kemudian X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu sama dengan P kali Q sama dengan X1 kali X2 sama dengan N, maka ini sama dengan 16. 4 kali 16 sama dengan 64. Dengan demikian jawabannya adalah D. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Soal yang keempat masih terkait dengan persamaan kuadrat. Persamaan 2x kuadrat kurang 3x tambah Q sama dengan 0. Nah, memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika X1, X2, dan 4x1, X2 secara berturut-turut membentuk suku pertama, kedua, dan ketiga deret geometri, maka nilai Q adalah, nah, karena di sini ada syarat membentuk suku pertama, kedua, deret geometri, maka ini bisa kita tulis U2 dibanding U1. Ingat bahwa rasio dari persamaan geometri itu sama, berarti sama dengan U3 plus U3 per U2. U1 nya sebagai X1, U2 nya X2, berarti ini juga X2, U3 4, X1, X2. Dengan demikian ini bisa kita coret sehingga kita peroleh X2 sama dengan 4x1 kali x1, maka X2 sama dengan 4x1 kali x1 berarti 4x1 kuadrat. Selanjutnya kita lihat persamaan ini, 2x kuadrat min 3x plus Q sama dengan 0. Nah, maka X1 plus X2 nya, X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. B nya 3 berarti B nya min 3 min 3 per A nya 2. Dengan demikian ini sama dengan 3 per 2. Selanjutnya ini bisa kita tulis X1 plus X2 nya tadi 4x1 kuadrat, maka X1 plus 4x1 kuadrat sama dengan 3 per 2. Dari sini bisa kita tulis menjadi ini kita kalikan ke sana, berarti menjadi 2x1 plus 2 kali 4 8, berarti 8x1 kuadrat sama dengan 3. Nah, ini kita susun menjadi persamaan kuadrat, 8x1 kuadrat plus 2x1 dikurangi 3 sama dengan 0. Sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Ini kemudian bisa kita faktorkan menjadi 4x1 plus 3 kali 2x1 min 1 sama dengan 0. 4 kali 2 8, 4 kali min 1 min 4, 3 kali 2 6, min 4 plus 6 2x1, 3 kali min 1 min 3. Oke. Nah, kita ambil yang bernilai positif, x nya nilai positif, sehingga ini 2x1 sama dengan 1, x1 sama dengan 1 per 2.
2. Dengan demikian X2 sama dengan X2 kan sama dengan 4X1 kuadrat. Ini dari sini. Maka X2 ini bisa kita peroleh X2 sama dengan 4 kali X1 nya setengah pangkat 2. Dengan demikian X2 nya sama dengan 4/4 ini, berarti X2 nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya ingat bahwa X1 kali X2 sama dengan C. X1 X2 itu sama dengan C. Ini C nya di sini Q, maka X1 X2 sama dengan Q. X1 kali X2 kan C per A, berarti Q per A nya 2, berarti Q per 2. Nah, X1 nya tadi setengah, berarti ini bisa kita tulis setengah kali X2. X2 nya sama dengan 1, setengah kali 1 sama dengan Q per 2. Dengan demikian ini kita peroleh 2 kali 1 2, 2 per 2 1, berarti Q nya sama dengan 1. Maka jawabannya adalah A. Nah, sekarang coba kita cek. Andaikan Q diganti 1, 2x kuadrat kurang 3x plus Q. Coba kita faktorkan, maka dia menjadi 2x min 1 x min 1. Ya, 2x kali 2x, 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali min 1 min 2 min x min 3x, berarti 1 kali 1 min 1 kali min 1. Oke, jadi Q-nya adalah 1. Oke, soal berikutnya. Untuk pergi dari kota Banda Aceh ke kota Palembang, Andi harus melewati kota Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Jarak antara Banda Aceh dan Medan adalah 347 km. Medan Pekanbaru 436 km. Pekanbaru Jambi adalah 468 km. Jambi Bengkulu adalah 319 km. Bengkulu Palembang 33. Estimasi yang benar untuk jarak Banda Aceh Palembang adalah, jadi yang ditanya adalah estimasi, ya, penaksiran. Nah, oleh karena itu, karena ditanya adalah taksiran yang benar, maka kita coba lihat 347 itu bisa kita bulatkan jadi 350 plus 436 440 plus 468, berarti 470 plus 319 menjadi 320 plus 336, berarti 340. Ini kalau kita jumlahkan 350, 440 plus 470 plus 320 plus 340 menjadi 1920. 20 ini lebih dekat koma. Dengan demikian ini adalah jawaban yang benar adalah A, 1900. Coba kita cek lagi dengan taksiran yang lain. 347 kita ambil yang terdekat 350 plus 436 kita ambil 450 plus 468 kita ambil yang terdekat, berarti juga 450. Kemudian 319 kita ambil yang terdekat, berarti 300. Dan 336 kita ambil yang terdekat, berarti 350. Nah, sekarang kita jumlahkan 350 0, 5, 5, 5, 5, 20, 02, 3 tambah 4, 7,
7 tambah 4 11, 11 tambah 3 14, 14 tambah 3 17, tambah 2 tadi 19, 1900. Oke, cocok. Berarti jawabannya A. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan untuk pembahasan soal-soal yang lain.